Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat-sobat PSO semua. Kita jumpa di acara Ngopsu, ngobrol bareng PSO. Yang kita obrolin ini seputar problematika dan sistematika organisasi kita. Nah, di tengah-tengah kita sekarang ini, pada sore hari ini yang cerah ini telah hadir Pak Prasetyo Cahyonugroho sebagai Seksi Telekomunikasi dan Elektronika di Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam. Selamat sore. Selamat sore, Bang HG. Saya panggil Bang HG nih, karena Bang HG ini suatu pegawai yang memberi contoh kepada adik-adiknya. Waduh. Untuk memberi semangat ya. Jadi Bang HG ini memberi semangat adik-adiknya untuk kedepannya nanti PSO itu lebih makin baik lagi. Kita lihat aja nanti perkembangannya, ikuti terus perjalanannya. Oke, Bang HG, selamat pagi ya, selamat sore. Ini kebetulan mendung-mendung cerah. Iya. Nah, itu. Saya ini mencoba untuk memberikan inspirasi kepada generasi muda dan. Gitu. Iya. Kok vakum? Kok kita ini yang generasi milenial ini kok yang bergerak? Yang generasi yang dikatakan milenial dan gen entah itu gen alpha, gen Z kok malah nggak bergerak. Nah, justru itu di sinilah saya berinisiatif. Kayaknya kita gerak dulu deh. Nah, gitu. Ya, memang pada prinsipnya gini. Kalau menurut saya sih, sebenarnya adik-adik kita ini memiliki inovasi, memiliki semangat, atau dia masih masih terkurung kan gitu. Nah, inilah kita sebagai seniornya untuk mendongkrak semangatnya dia. Jangan kita sampai dia mulai semangat, tapi dia terbendung dengan sesuatu hal. Makanya kita yang pertama melakukannya kan itu. Jadi contoh kita memberi contoh lah kepada adik-adik kita. Jadi memberi contoh yang positif ya, bukan yang negatif. Ini yang positif, bagaimana caranya kita berorganisasi yang baik, bagaimana caranya kita jalan berdasarkan organisasi yang berdasarkan aturan atau SOP, yaitu supaya adik-adik kita ini lebih bersemangat lagi. Jadi mempublikasikan organisasi ini tidak segampang mempublikasikan sesuatu yang beriklan seperti contohnya iklan-iklan yang biasa kan itu. Tapi teman-teman ini ingin sekali mempublikasikan organisasi ini yang secara bagaimana publik bisa menerima dengan baik kan itu. Karena tahu sendiri zaman sekarang ini kan untuk mempublikasikan organisasi ini ya agak sulit-sulit juga sih. Nah, berkat itu harus ada dukungan ya, dukungan pimpinan, dukungan senior, dukungan atasan tertinggi. Itu yang kita perlu tanamkan kepada mereka gitu, Mas Age. Ini dan pada sore hari ini gini. Ada salah satu isu strategis nih mengenai kita berbicara Pangkalan lah ya. Pangkalan. Dengan terbitnya PMK 132 tahun 2024 tanggal kalau nggak salah Desember 2024. Nah, di situ menjelaskan tentang organisasi dan tata kerja Pangkalan Sarana Operasi. Nah, saya minta pandangan mungkin kami semua sebagai yang junior. Ini bagaimana pandangan komandan terhadap PMK itu? Nah, sebenarnya PMK itu sudah dibuat kajian ya sebenarnya ya. Pasti saya yakin lah para senior-senior atau pejabat itu sudah membuat kajian berulang-ulang sampai menganalisa, mengevaluasi. Saya yakin itu akhirnya terbentuklah yang namanya PMK 132 ini tahun 2024 ini kan itu. Memang pada prinsipnya di dalam membuat PMK itu tidak selamanya itu PMK itu yang kita buat atau pimpinan buat itu harus sempurna 100%. Pasti ada kekurangannya kan gitu. Nah, kekurangan ini memang biasanya berdampak pada teman-teman yang di lapangan, yang di mana itu resikonya tanggung jawabnya lah. Kalau dibilang resiko, pasti semua pekerjaan pasti ada resiko, tapi tanggung jawabnya begitu besar dan itu menantang kan gitu. Ya, kita contohnya ya, PMK yang terbaru ini 132 ini 2024 ini memang ada tugas fungsi seorang di unit seksi itu tugas fungsinya itu hampir dikatakan
cukup berat. Kalau menurut saya ya, ini menurut pandangan saya. Iya. Ini menurut pandangan saya. Mungkin menurut pandangan lain mungkin berbeda ya. Ini menurut pandangan saya. Itu cukup berat. Kenapa cukup berat? Karena seksinya pengelolaan kapal ini yang baru ini digabungkan. Ya, digabungkan, yaitu di mana dulunya itu seksi teknik dengan seksi telekomunikasi atau disebut telka. Nah, digabungkan jadi satu, jadi otomatis tugas fungsinya ini cukup berat. Beratnya apa? Dari ujung tiang kapal sampai bawah kapal atau lunas kapal itu dia bertanggung jawab 100%. Oh, sampai sejauh itu. Iya, makanya itu ya tanggung jawabnya beresiko. Jadi artinya disinilah pejabat ini betul-betul bagaimana cara menganalisa secara visual kan gitu. Jangan sampai dia tidak konsen dalam pekerjaannya, itu bisa fatal. Fatalnya apa? Akibatnya berdampak buruk dengan sarana operasi. Oke, kan gitu. Berarti begini Dan, berarti teknik ini kan berarti dia menyiapkan kapal secara keseluruhan sehingga layak untuk berlayar lah katakanlah. Iya, betul. Entah itu dari segi K3 mungkin keselamatan dan kesehatan kerjanya di dalam kapal, alat pelindung diri mungkin, ataupun mungkin permesinan, adanya kerusakan mungkin sampai batas mana yang komandan tadi bilang sesi teknik itu, dan apakah semuanya juga ikut? Jadi gini, ya gimana? Berdasarkan PMK 132 itu di pasal 7 itu tentang tugas fungsi dari setiap seksi. Kita kalau KSBU sudah ketahuan ya, KSBUKI seperti biasa aja ya. Kita yang buka dengan seksi yang baru ini. Kan gitu, kita bahas dengan seksi yang baru. Nah, itu. Jadi seksi baru itu ada yang namanya seksi pengawakan, kan gitu. Seksi pengawakan ya. Kedua ada seksi pengelolaan kapal patroli dan ada seksi kelautan. Nah, di tipe A dengan tipe B ini berbeda, Bro. Nah, kalau tipe B seksi teknik dan nautika digabung. Seksi teknik dengan telka digabung. Teknik dan telka digabung. Gitu. Tapi tipe B yang digabung itu seksi penginderaan dengan telekomunikasi. Yang di mana seksi ini yang di tipe A ini ibaratnya dia dulu ada di tipe B. Karena tipe B itu telekomunikasi dan elektronika. Iya kan? Iya, jadi kayak dipindahkan ya. Jadi pindah rumah dia ceritanya ini ya kan itu. Jadi, tipe A itu ya itu. Nah, di sini saya melihat resiko tugas dari setiap seksi itu, apalagi kayaknya kalau di tipe A saya anggap itu resiko kerjanya ya ada, tapi tidak seberat dengan tipe B. Kenapa saya mengatakan itu? Karena tipe B ini adalah seksi pengelolaan kapal dan sarana pendukung mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan. Bayangkan, pemeliharaan, perbaikan, pembangunan kapal, permesinan, propulsi, kelistrikan, dan urusan dok. Bayangkan. Dan di samping itu, dia ditambahkan dengan sistem telekomunikasi yang dimana dia bertanggung jawab dengan elektronikanya. Ya elektronikanya yang mana? Ya radar, navigasi, itu yang bertanggung jawab. Jadi makanya saya bilang di tipe PSO tipe B ini, dia yang dimana salah satu seksi yang sangat memiliki tugas fungsi yang cukup besar memiliki krusial dan tanggung jawabnya cukup besar, yaitu seksi pengelolaan kapal patroli kan itu. Dan kita tahu memang pada prinsipnya semua pekerjaan atau tugas yang ada di PSO ini memang tanggung jawabnya besar kan gitu. Tapi ya kalau melihat itu sudah resiko ya bro. Tapi melihat dari itu semua saya kadang cukup berat juga ya itu. Ini tidak segampang kita membalik telapak kanan ya itu. Dan pasti seksinya ini pasti memiliki wawasan yang begitu luas lah ya itu betul. Betul sekali itu.
Dan memang pada prinsipnya apa ya, kita mengharapkan memang nanti ke depan itu PSO memiliki apa ya, kekuatan yang dimana itu kekuatan itu berada dari sistem pemeliharaannya. Karena gini, cuaca saat ini kita tidak bisa memprediksi kan. Oh iya, nah betul. itu apalagi kita nggak tahu. Kalau mungkin zaman dahulu ada, di bulan ini musim ombak, di bulan ini aman ombak. Bisa di ini lah. Bisa diberi. Sekarang nggak bisa. Kalau kita tidak mau melakukan pemeliharaan yang bagus, bisa keok kapal, kan gitu. Iya, betul. Bisa mengalami resiko. Nah, jadi kembali lagi dari seksi pengelolaan kapal ini yang sebagaimana itu apa ya, pengganti dari seksi teknik kan, yang sekarang sebutannya apa ya, seksi pengelolaan kapal patroli ya. Nah itu ini memang kalau saya melihat ya, ini pendapat saya, kalau melihat itu cukup apa ya, besar tanggung jawabnya, di mana dia harus memelihara, memperbaiki, dan juga dia bertanggung melakukan penyerapan anggaran. Wah, Kan gitu. penyerapan anggaran juga tuh. Oh iya, Waduh. karena di situ semua intinya. Iya. Iya kan? Mungkin kelayakan tidak terlalu besar anggarannya. Mungkin pengawakan tidak terlalu besar. Tapi yang ini satu, karena dia digabungkan dengan seksi teknik dengan telka, Iya. akhirnya penyerapan anggaran berfokus kepada seksi tersebut. Seksi pengelolaan kapal tadi. Iya, berarti itu. sangat luar biasa sekali karena tanggung jawabannya bukan cuman gini, dan saya kebayangkan tanggung jawab seorang seksi pengelolaan kapal ini adalah begini. Tidak hanya dia bertanggung jawab atas perbaikan pemeliharaan kapal, tapi juga bertanggung jawab terhadap keuangan negara juga, dan kan Iya. kan kita tahu lah ini kapal kan pasti dibiayai negara, APBN. Iya, betul. Baik itu pengadaannya, Iya. pemeliharaannya, hingga penghapusannya, kan begitu. Nah, Gitu. saya nggak kebayang, besar sekali tanggung jawab seksi pengelolaan kapal ini ya. Pastinya besar, resikonya juga besar, Resikonya makanya besar, Dan. jadi PSO dari aturan itu kan, kita melihat dari aturan PMK 132 ini ya, di pasal 8 itu kan tentang PSO tipe B-nya ya. Kita nggak usah lihat tipe A dulu ya kan ya, tipe B-nya ya. Karena tipe A itu apa ya, cuma artinya pekerjaannya atau tugasnya itu enak nih. Iya, Kalau iya. sangat enak sih, Iya. karena sudah dianggap tidak 100% semua yang bertanggung jawab penyerapannya itu di satu seksi. Tapi yang di tipe B ini dari ujung lunas sampai buritan dia bertanggung jawab. Gila. Aduh, nggak kebayang. Nggak bayangkan ini. Takutnya ya namanya, apalagi kita tahu kan, Iya. pemeliharaan kapal, jangan usah kita melihat ke mesin lah, ke elektronik, navigasi, rusak sistem elektronik saja seperti radar, GPS, itu harganya nggak main-main, kan gitu. Dan itu memang pengamatan yang sangat dibutuhkan oleh sarana operasi. Nah, kedua, belum lagi mesin atau apa, belum lagi BBM-nya. Iya, BBM lah. Wah, itu kan. Itu luar biasa, Don. Makanya itu Gila. kita jadi terus terang ya, itu dengan tipe B ini, dengan satu seksi ini punya tugas yang sangat berat menurut saya. Berat banget. Nah, yang lucunya lagi, ini bunyinya ya. Saya bacakan ya. Oke. Nah, itu. Menarik Ini tipe B ya, yang di tipe PSO tipe B ya. Ya, kita ini. berbicara tipe B Ah. ya. Tipe B aja udah begini tanggung jawabnya, apalagi tipe A gitu. Oh, iya, ya itu. Kalau tipe A mungkin banyak kapal ya. Banyak kapal, Nah, gila. itu. Kita ini punya kapal sedikit, tapi satu kapal aja sudah beributnya bukan main. Oke. Oke. Saya bacakan ya di pasal 8 ini di ayat 3 tentang seksi pengelolaan kapal. Jadi, seksi pengelolaan kapal, telekomunikasi dan sarana pendukung mempunyai tugas melakukan pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan dan atas bangunan kapal, permesinan, propulsi, kelistrikan, urusan dok, peralatan radio kapal, stasiun radio, peralatan navigasi, peralatan radar kapal. Bayangkan ini, peralatan radar kapal dan sistem telekomunikasi dan penginderaan lainnya. Berikut ini komponen penunjang. Nah, ya. Oh, iya. Komponen penunjangnya berarti ya yang kecil-kecil elektroniknya, Iya, ya kan iya. itu.
Itu sangat bernilainya cukup lumayan. Tinggi lah ya. Nah, kedua, pemasangan dan perawatan boya dan rambu-rambu navigasi. Ya, yang di sini saya herannya, kok ada seksi pengelolaan kapal mengurusin Boya-boya. pemasangan dan perawatan boya-boya dan rambu-rambu navigasi. Ini sudah menyalahi aturan KSOP nih. Saya nggak mam. Boya-boya ini dimaksud di sini apa? Saya nggak ngerti. Interpretasi komandan ini. Kalau saya terus terang ya, Iya, mungkin ini kita kembali ke zaman tahun 80-an ya. 80, 90 itu mungkin masih ada lah. Dan memang di pangkalan sarana operasi tipe A, tipe A ini. Iya, tipe A. Tipe A itu di TBK ada dulu namanya alat boya atau pelampung, di mana pada waktu cuaca buruk, kapal yang sandar itu harus keluar dari dermaga itu, mengikat di boya-boya itu. Oke. Itu Iya. untuk menghindari terjadinya benturan, kan itu dengan ombak besar itu. Kan sering terjadi tuh kalau umpamanya angin barat atau apa. Itu pernah. Mungkin itu diilustrasikan di situ. Iya. Kedua, rambu-rambu. Nah, rambu-rambu ini saya bingung. Saat ini kita sebenarnya sebagai PSO, pangkal sarana operasi itu tidak ada wewenang untuk memasang rambu. Nggak ada wewenang kita. Yang berhak berwenang memasang rambu atau boya yang berdasarkan perizinannya Betul. itu yang keluarkan adalah perhubungan laut. Yang melalui namanya perhubungan navigasi. Ada khusus mereka. Khusus dia. Iya. Aturannya. Aturannya situ. Jadi dia pasang mengatur navigasinya, artinya rambu-rambu, dia atur bagaimana alur pelayaran masuk itu aman kan itu. Dia pasanglah rambu-rambu tersebut. Kita sebenarnya nggak boleh nih. Ini ada terjadi tumpang tindih jadinya gitu. Mungkin kedepannya mungkin bisa dikoreksi ya terkait perawatan boya-boya ini kan. Iya, makanya saya bilang ini seksi pengelolaan kapal di tipe B ini cukup berat menurut saya. Beratnya apa? Bayangkan sudah kapal dia bertanggung jawab. Nah, dia seluruh kapal nih. Dia bertanggung jawab lagi navigasi atau lalu lintas jalur kan itu dengan boya-boya. Nah, ini saya anggap ini kalau bisa dihilangkan lah, karena ini bukan hak dan wewenang kita sebagai di pangkal bertugas di PSO itu. Jadi wewenang kita itu cuma batasnya di dermaga kita sendiri itu. Nah itu pun dermaga kita sendiri. Terserah mau pasang di situ rambu, dilarang merokok atau apa, itu terserah kita. Iya, karena namanya juga dermaga. Dermaga sendiri kan. Tapi kalau sudah lalu lintas pelayaran itu ada kewenangan dari Menteri Perhubungan. Mungkin harus diperjelas lagi mengenai soal boya-boya ini. Iya, perjelasan lagi. Ini makanya itu gitu. Boya-boya dan navigasi ini harus diperjelas lagi. Kalau memang alasannya ada dan benar masuk akal, tapi yang intinya yang saya tahu, kalau sudah di perairan itu tanggung jawab untuk perhubungan laut. Hubla, yaitu melalui sistem sabandara navigasi atau apa itu namanya itu. Ada memang khusus dia. Jadi dia mengatur rambu-rambu itu posisinya untuk bagaimana kalau dia tergeser dia kembalikan lagi. Itu. Kemudian gini Dan, ada juga yang terakhir itu serta pemantauan hubungan radio. Itu memang kewenangan ini juga Dan. Kalau pemantauan radio, ya itu makanya saya bilang seksi pengelolaan kapal telekomunikasi dan sarana pendukung ini tugasnya makanya saya bilang cukup berat. Tanggung jawabnya cukup besar. Di mana dia sudah bertanggung jawab dengan kapal, bertanggung jawab dengan sistem telekomunikasi, bertanggung jawab lagi penyerapan anggaran. Kan gitu. Lagi penyerapan anggaran ini memang harus dipantau. Iya. Terkait pengelolaan keuangan negara ini memang harus Ini ya kalau saya bandingkan ini bukan mencari ya. Jadi pimpinan tertinggi harus coba mengulang lagi, mengevaluasi PMK ini, mengkaji lagi mungkin, supaya ada namanya sistem keadilan lah kan. Ya kita tidak menolak tugas kita tidak akan menolak. Kalau memang sudah begini mau apa lagi, kita harus laksanakan. Ya kita harus loyal dengan pimpinan kan. Ya kita harus tetap semangat
apapun yang terjadi, apapun yang yang diperintahkan sama pimpinan, yang penting itu positif, kan itu kita harus laksanakan. Iya. Demi apa? Demi masa depan DCBC kita. Iya. Itu aja. Kan untuk Indonesia juga. Itulah. Iya, untuk negeri Makanya ini. kadang kita berpikir, wah, tugas di pangkalan enak ya. Orang-orang menganggap itu, tapi dia tidak berpikir resikonya itu pasti Resikonya ada, kan besar. gitu. Oh, iya. Bayangkan resikonya apa? Satu sisi, kalau kita tidak sehat kapalnya, pemeliharaannya tidak sehat, tiba-tiba ada insiden, yang tanggung jawab Iya. siapa? Pasti kepala pangkalan, Iya, pasti iya. seksinya, kan gitu. Seksinya dipanggil mungkin kan. Karena resikonya betul-betul menyangkut nyawa orang, kan gitu. Sudah menyangkut nyawa orang, menyangkut lagi barang milik negara. Barang milik negara. Ya ini. itu. Iya itu dan. Sedangkan barang milik negara ini bukan murah. Bukan murah. Bukan seperti mobil kan gitu. Betul. Nah, ini kapal nih dengan harga nilainya yang cukup fantastik loh, lah. itu kan. Makanya, Nah, saya bilang ini pengelolaan memang pangkalan ini kalau saya lihat pangkalan tanah operasi ini pengelolaannya cukup luar biasa, nggak Oh, bisa iya. dianggap enteng juga, nggak bisa dianggap remeh juga. Iya. Iya kan? Itu karena ya itu tadi seperti bilang komandan, dia harus memperhatikan kondisi kapalnya, layak laut, kemudian juga keselamatan, faktor keselamatan personil Iya, mungkin betul. di dalam kapal kan. Kedua, kemudian berikutnya juga dia harus mempertimbangkan juga anggaran. Iya, betul. Iya kan? Entah itu ada kerusakan, entah itu apa. Belum lagi efisiensi. Wah, Terus lagi kemudian, wah banyak lah. Tapi nggak kebayang betapa cukup berat juga pekerjaan di pangkalan ini ya. memang sebenarnya gini ya. Saya itu ya disinilah tantangan yang nantinya Yang dihadapi lah. yang ya. dihadapi oleh pejabat nantinya ini itu betul-betul memang perlu memiliki analisa mandiri, kan itu, evaluasi mandiri, kan gitu. Kenapa? Karena dia bertanggung jawab hampir, kalau saya merasa kalau tanggung jawab seluruh itu untuk melakukan pemeliharaan itu cukup berat loh. Seandainya Didan, Nah, komandan dinobatkan sebagai seksi pengelolaan kapal nih, bagaimana? wah, terus terang ya, semuanya kan semua perlu resiko, tapi ya inilah. Kadang kita berpikir, wah ini berat banget ini. Kalau ada apa-apa ini resikonya ke saya semua kan gitu. Kenapa? Saya mengatur anggarannya, saya yang harus mencari umpamanya ini keahlian dari teman-teman di lapangan itu minim nih kan tidak semuanya di pangkalan itu memiliki keahlian ya. Betul. Nah itu jadi ada kita melalui pihak ketiga atau apa. Nah salah memilih pihak ketiga berisiko juga bro. Berisiko juga. Jadi kedua disinilah makanya seorang pejabat atau pejabat pengawas itu betul-betul sering mengevaluasi kan gitu di lapangan. Karena apa? Saya terus terang sendiri sampai berhayal kan. Gimana caranya ini bertugas gini kan? Kenapa? Semua tanggung jawab dibebankan ke satu seksi kan gitu. Di mana dia harus mengatur anggarannya, bagaimana dia mengatur pemeliharaannya, bagaimana dia membuat jadwal pemeliharaannya. Yang kalau mungkin di bawah-bawahnya atau anak buahnya itu memiliki kompetensi yang bagus atau memiliki keahlian yang bagus, saya rasa itu mudah. Iya. Kan gitu. Atau memiliki anak buah yang banyak, yang memiliki dengan nilai kompetensi yang positif, saya rasa itu enak. Tapi kalau anak buah minim, SDM minim, SDM-nya kurang memadai. memadai, matilah gitu kan itu. Nah itu, jadi karena biar bagaimanapun tidak dianggap sepele lah pada seperti ini kan itu. Apalagi di aturan ini cukup gamblang banget nih. Dari mulai kapal sampai jalurnya aja ditanggung jawab seksi pengelolaan, kan gitu. Bayangkan mulai dari kapal sampai jalurnya. Kok bisa dari jalurnya? Ya iyalah, di sini tertulis boya-boya dengan lalu lintas atau rambu-rambu navigasi, kan dengan jalurnya kan. Nah, itu. Jadi semuanya bertitik berat ke seksi pengelolaan kapal itu, gitu. Ngopi dulu kan? Oke, kita ngopi. Tapi yang terpenting itu
kita tidak menyalahkan dengan PMK ini, enggak. Pasti PMK ini dikaji betul-betul secara profesional dengan pimpinan kita. Iya. Tapi kan kalau bisa ya kita berhati-hati juga. Iya. Ini Jangan sampai iya, ada benturan, ada benturan. Dengan instansi lain kan gitu yang mengakibatkan dampak yang negatif kan gitu. Karena PMK ini kan sebagai dasar kita ya untuk melakukan operasional, Iya. untuk melakukan tugas, tanggung jawab kan itu. Karena PMK ini, kalau kita belajar ilmu hukum dan PMK ini sebuah produk hukum. Nah, Iya kan? iya. Dalam sistem peraturan perundangan di negeri kita, di Republik Iya. ini. Makanya memang harus benar-benar harus dikaji. Oh begini, nanti akan terbentur begini nih, misalnya kan. Iya. Oh ini nanti Oh. akan begini nih, gitu. Ya. Makanya jangan sampai PMK namanya hukum itu kan ya gimana ya? Kalau menurut saya harus kita memiliki, setiap kita melakukan pekerjaan atau mau melaksanakan tugas pasti memiliki dasar hukum kan itu. Iya. Jangan sampai dasar hukum yang kita anut ini bisa berdampak tumbang tindih ya Tumbang tindih dengan yang iya. lain kan Instansi yang gitu. lain, Jadi peraturan yang menganggap lah ini sudah mengambil wewenang saya atau apa, akhirnya mengakibatkan dampak yang negatif. Kita kan kepingin ya terus terang ke depannya DJBC ini, dan kita mengharapkan semua DJBC ini bisa koordinasi dengan instansi lain. Iya. Apalagi sekarang kan sudah marak tuh. Ya, apalagi ya, tanggapan kita yang di PSO Batam ini ya lumayan nih tanggapannya ya. Luar biasa lah. Luar biasa kan, dari mulai sabu, Iya. BKC kan itu. Iya, Itu dan luar lain biasa sebagainya. banget kan itu. Kita bersyukur teman-teman di lapangan itu sudah memiliki komitmen. Anggap sudah memiliki komitmen yang tinggi lah. Karena apa? Dia telah membuktikan kepada pimpinan, walaupun sarana operasi kita tidak terlalu sempurna banget, bukan berarti halangan buat kita untuk melaksanakan tugas, kan gitu. Tapi ya makanya itu berkat dukungan kepala pangkalan, pejabat pengawas, dan teman-teman yang lain, nah, insya Allah semua akan berjalan dengan lancar, dan keberhasilan itu akan membuahkan sesuatu harapan dan keinginan anak-anak nanti ke depan, kan gitu. Apalagi kan sekarang ini ya kapal kita kan ada dua unit ini, kapal jadul. Walaupun jadul tapi bukan berarti halangan. Iya, bukan berarti itu tidak membuat itu sebuah prestasi. Ya? Tidak, Iya. pasti berprestasi. Karena kebetulan Pak Kapang ini mengharapkan, kepala pangkalan BC Batam ini mengharapkan, walaupun kapal kita kapal lama, bukan berarti suatu halangan untuk melaksanakan patroli. Iya, Tapi beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki atau melakukan pemeliharaan. Bayangkan kapal rehab yang dimana lambungnya itu kayu bisa dikelola dengan kondisi yang prima lagi, bro. Iya. Nah, itu Begitu luar biasa. Ya itu makanya dengan Kerja. kita lihat semangat kepala pangkalan, otomatis anak buah pasti ngikut semangat Iya, juga, semangat kan gitu. juga. Jadi rasa Termotivasi. takut, iya motivasi, rasa takut juga di lapangan itu hilang kan gitu. Wah kapal saya sehat nih jadinya kan gitu. Ya alhamdulillah, dan semoga ke depan lebih semangat lagi, bro. Gitu. Baik, terima kasih Pak Pras atas obrolan Turi ini kan. Iya. Semoga ini menjadi menjadi manfaat lah bagi Amin. dan pelajaran lah bagi kita semua. Iya, amin. Iya. Sesuai dengan tema kita pada acara ini, namanya juga ngopso kan. P itu problematika, Pak. Uso. S itu sistematika, Wah. O itu organisasi. Jadi kita mempelajari apa sih problematika dan sistematika organisasi kita. Weh, Oke. wah, mantap. Terima kasih teman-teman. Terima Kita kasih. ya dari acara ini, alhamdulillah, semoga kedepannya PSO makin makin baik. Ya gitu. Oke, terima kasih. Salam jaya selalu PSO ku, PSO BC Batam makin baik. Makin baik. Nah.